Waktu itu aku cuma lagi cari kontrakan murah, nggak muluk-muluk. Asal cukup buat aku dan istri tinggal sementara. Dan pas nemu rumah ini, harganya 105.000 per bulan. Aku pikir, ini rezeki. Tapi aku salah. Dari luar, rumah ini biasa aja. Warna catnya hijau terang, agak aneh sih. Tapi aku nggak mikir macam-macam. Yang penting masuk budget. Tapi ternyata ada satu syarat, cat rumah nggak boleh diganti. Harus tetap hijau. Waktu aku tanya kenapa, ibu kontrakannya cuma bilang, udah, ikut aja aturannya. Yang dulu-dulu juga gitu kok. Awalnya semua terasa normal. Sampai malam-malam aku mulai dengar suara tangisan. Motor di ruang tamu tiba-tiba nyala sendiri, padahal kuncinya nggak nempel. Dan yang paling bikin merinding, adik iparku pernah nangis kejer di pojokan kamar. Katanya dia lihat ada sosok perempuan berdiri di luar jendela. Waktu aku akhirnya tahu alasan kenapa rumah ini harus tetap hijau, semuanya sudah terlambat. Kalau kalian pikir ini cuma cerita seram biasa, kalian salah. Karena setelah kalian tahu semuanya, kalian gak akan pernah lihat warna hijau dengan cara yang sama lagi. Aku dan istriku baru saja pindah ke rumah kontrakan baru di daerah pinggiran Jakarta Timur, tepatnya di pojok gang kecil dekat portal. Rumah itu terbilang cukup luas, 2 kamar, dapur, kamar mandi dalam, dan ruang tamu yang cukup untuk menyimpan 1 motor. Anehnya harga sewanya murah sekali, cuman 140.000 per bulan. Awalnya sempat curiga, tapi karena kami sedang butuh tempat tinggal cepat dan budget kami terbatas, kami terima saja tanpa banyak tanya. Pemilik kontrakan, seorang ibu tua dengan penampilan sederhana, hanya memberi satu syarat aneh saat menyerahkan kunci. Jangan pernah cat ulang rumah ini, terutama dindingnya. Tetap biarkan warnanya hijau seperti sekarang, katanya sambil menatapku tajam. Aku mengangguk saja. Waktu itu aku pikir, mungkin si ibu punya alasan sentimental soal cat rumah itu. Lagi pula aku tidak punya rencana merenovasi. Yang penting bisa segera pindah. Hari pertama suasana rumah terasa biasa saja. Tapi menjelang malam mulai muncul hal-hal kecil yang bikin aku dan istriku saling bertatapan. Rumah ini sangat sepi. Lorong kecil di dalamnya, antara ruang tamu ke dapur, gelap dan sunyi sekali. Lampu lorong menyala redup, seakan enggan memberikan penerangan sepenuhnya. Motor matiku aku taruh di ruang tamu karena halaman sempit dan rawan maling. Malam itu kami tidur cepat. Sekitar jam 11 malam, aku tiba-tiba terbangun oleh suara mesin motor yang hidup sendiri. Kupikir mungkin aku lupa mencabut kunci, tapi waktu aku cek, motor masih dalam posisi terkunci. Tak ada tanda-tanda kehidupan dari mesinnya, tapi suara breng-breng itu masih terngiang di telinga. Istriku ikut bangun, wajahnya panik. Kok motor bisa nyala sendiri? Bisiknya ketakutan. Aku hanya geleng kepala, lalu mencoba menenangkan diri. Kukunci pintu lebih rapat, kuletakkan helm dan jaket di tempat biasa. Tapi tetap saja, malam itu jadi sulit tidur. Keesokan harinya, aku berangkat kerja seperti biasa, berusaha melupakan kejadian semalam. Tapi sesampainya di rumah sore hari, aku dikejutkan oleh adik iparku yang ternyata datang berkunjung dan ingin menginap. Dia tidur di kamar tamu. Tengah malam aku terbangun oleh suara tangisan lirih. Semula kukira istriku, tapi dia tertidur pulas di sebelahku. Aku bangkit, melangkah pelan ke kamar adik ipar. Di dalam dia duduk tergulung di pojokan, menangis, terisak-isak. Kupanggil namanya, tapi dia tak menjawab. Pandangannya kosong ke arah jendela kamar. Di situ ada perempuan. Bisiknya lirih, menunjuk keluar jendela. Aku langsung melirik ke jendela tapi tak melihat siapapun, hanya bayangan gelap.
dari pohon besar di luar. Tapi aku bisa merasakan hawa dingin menusuk dari balik kaca. Adik iparku menolak bicara lebih jauh. Esoknya dia langsung minta pulang ke rumah orang tuanya. Katanya rumah ini bikin dia nggak bisa napas. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasa kejanggalan makin menjadi-jadi. Setiap malam, rumah terasa dingin dan senyap seperti kuburan. Suara, tangisan samar sering terdengar, biasanya mulai sekitar pukul 11 malam. Suaranya seperti perempuan, terisak pelan seolah sedang ditinggal. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan pakai headset saat tidur. Tapi sekali waktu saat headset terlepas dari telinga, suara tangisan itu terdengar jelas sekali. Seolah berada di ruang tamu, hanya beberapa meter dari tempatku tidur. Ketika ku ceritakan semua ini pada mertuaku, beliau hanya menggeleng pelan. Itu rumah, bukan rumah biasa. Kau harus hati-hati. Aku mulai merasa tidak tenang tinggal di sana. Tapi aku juga tidak mau buru-buru pindah, karena belum sebulan kami tinggal dan sudah bayar uang kontrak 3 bulan di depan. Tapi kejadian selanjutnya membuatku kehilangan kendali. Malam itu, setelah mendengar suara tangisan lagi, aku mencoba memberanikan diri berjalan menyusuri lorong rumah. Lampu lorong berkedip-kedip aneh seolah ada yang mengganggu aliran listrik. Ketika aku mendekati dapur, aku mendengar suara langkah kaki pelan padahal aku sendirian. Dan tiba-tiba, aku melihatnya. Sosok putih tinggi, berdiri di ujung lorong. Kainnya menggantung. Wajahnya tak terlihat, tapi jelas itu pocong. Aku teriak, sekuat-kuatnya, lari ke kamar dan menutup pintu. Jantungku nyaris copot. Istriku bingung dan panik. Aku hanya bisa menunjuk ke lorong sambil gemetar. Ada pocong. Di lorong. Aku lihat jelas. Malam itu juga, tanpa pikir panjang, aku ambil motor. Kami langsung cabut ke rumah mertua. Aku bahkan tidak sempat mematikan lampu. Kunci rumah pun kutinggal tergantung di dalam. Motor sempat baret-baret karena terburu-buru keluar dari ruang tamu yang sempit. Di rumah mertua aku menangis. Tangis karena takut, panik, dan bingung apa yang sebenarnya sudah kami hadapi. Aku dan istriku bermalam di rumah mertua malam itu. Rasanya seperti kembali ke masa kecil, ketika rasa takut membuat kita ingin meringkuk di pelukan orang tua. Tapi malam itu aku bukan anak-anak lagi. Aku laki-laki dewasa yang baru saja lari dari rumah sendiri, karena ketakutan melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Pagi harinya, aku masih lemas. Istriku juga murung, matanya sembab karena semalaman tidak bisa tidur. Kami duduk berdua di meja makan, mencoba menjelaskan pada mertua tentang apa yang terjadi. Tentu saja tidak semua bisa kuceritakan secara utuh. Tapi ketika aku sampai pada bagian melihat sosok putih tinggi di lorong, wajah ibu mertua mendadak berubah serius. "Kalian tinggal di rumah yang pojok gang itu, kan?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menyuruh kami berdua duduk lebih dekat. Dulu rumah itu pernah kosong lama. Katanya yang punya rumah pertama kali meninggal bunuh diri di kamar belakang. Tapi itu belum semua. Aku terdiam. Cerita itu seperti menampar kenyataan yang selama ini kuabaikan. Perasaan bahwa rumah itu tidak bersih. Aku merasa bodoh karena tak memperhatikan isyarat-isyarat awal. Harga kontrakan yang terlalu murah, larangan mengecat ulang, dan pengakuan penghuni lama yang sebenarnya sudah memperingatkan kami. "Kalau kalian masih tinggal di sana pasti akan makin berat," lanjut ibu mertua. "Biasanya yang baru-baru tinggal belum disentuh. Tapi kalau sudah lebih dari 7 malam," ucapannya terhenti. Ada ketegangan menggantung di antara kami. Akhirnya, setelah diskusi panjang, kami memutuskan untuk kembali ke rumah siangnya. Dengan niat mengambil barang-barang dan bersih-bersih. Aku juga diminta membawa air doa yang sudah dibacakan secara khusus oleh dukun langganan keluarga.
yang dikenal sebagai tukang obat tradisional. Air itu akan dipercikkan ke seluruh sudut rumah untuk mengusir energi negatif. Kami sampai di kontrakan sekitar jam 2 siang. Matahari terik, tapi suasana rumah tetap suram. Tidak ada suara, bahkan dari burung atau kendaraan. Hanya angin kecil menyapu dedaunan di halaman sempit. Saat membuka pintu, bau lembab menyambut kami. Ruang tamu seperti lebih gelap dari biasanya, meskipun jendela terbuka. Aku sempat memandangi tembok hijau itu. Warnanya masih sama, tapi sekarang terasa seperti menyimpan sesuatu di baliknya. Seperti cat itu bukan sekadar warna, melainkan segel. Kami mulai membersihkan kamar, menata baju ke dalam tas, sambil sesekali memercikan air doa ke pojokan ruangan. Saat aku mendekati lorong menuju dapur, air yang kubawa tiba-tiba terjatuh sendiri dari tanganku. Pecah. Airnya mengalir pelan di lantai dan menyentuh kaki. Lalu terdengar suara langkah pelan tok, tok, tok. Suara itu datang dari arah dapur. Aku menoleh cepat, tak ada siapapun. Tapi tiba-tiba muncul bau anyir, seperti darah bercampur air got. Istriku menutup hidung dan mulai menangis pelan. "Mas, kita pergi aja ya, tolong jangan lama-lama di sini." Aku mengangguk cepat. Kami percepat proses beres-beres. Tapi saat menuju kamar depan, aku menemukan adik iparku yang waktu itu sempat menginap, duduk sendiri di sudut kasur. Tapi ini tidak masuk akal, karena dia tidak ikut datang hari itu. Aku berhenti di ambang pintu. Sosok itu menatapku. "Aku mau pulang, tolong antar aku," katanya lirih. Wajahnya pucat, matanya bengkak seperti habis menangis lama. Istriku dari belakang melihat ke arahku. "Mas, kamu bicara sama siapa?" Aku menoleh ke dia, lalu kembali ke kamar, kosong. Tidak ada siapapun. Kupeluk istriku erat-erat dan langsung kubisikan, "Kita selesaiin ini sekarang, ambil barang keluar dari sini sekarang juga." Kami membawa koper, tas, kantong kresek, apapun yang bisa kami bawa langsung. Motor yang sebelumnya aku tinggalkan di dalam rumah ternyata baret panjang di sisi kirinya. Seperti ada yang mencakarnya semalaman. Aku tidak peduli. Yang penting kami keluar. Sebelum menutup pintu, aku sempat menoleh ke dalam lorong sekali lagi. Dan tepat saat itu, ketukan keras menghantam pintu belakang rumah. Dug, 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 suara itu seperti minta dibukakan. Aku kunci pintu depan, starter motor, dan kami kabur dari rumah itu tanpa melihat ke belakang. Malam itu kami kembali bermalam di rumah mertua. Aku tidak bisa berhenti berpikir soal adik ipar yang duduk di pojok kamar. Siapa itu sebenarnya? Beberapa hari setelahnya, aku coba hubungi ibu pemilik kontrakan, memberitahu bahwa kami tidak bisa melanjutkan sewa. Anehnya, dia hanya menjawab dengan suara datar. "Sudah biasa." Banyak yang begitu. Tidak ada protes, tidak ada tanya. Hanya jawaban yang membuat bulu kuduku berdiri. Sudah 3 hari sejak kami meninggalkan kontrakan itu. Aku sudah kembali bekerja, mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi pikiran dan perasaanku tertinggal di sana, di rumah hijau itu. Ada sesuatu yang tidak selesai. Istriku lebih sensitif. Setiap malam dia terbangun dengan napas terengah-engah. Katanya mimpinya selalu berulang. Dia berdiri di dalam kontrakan tepat di ujung lorong yang mengarah ke dapur. Di sana dari balik kegelapan muncul suara tangisan lirih. Diikuti ketukan pelan di dinding. Tok, tok, tok. Tangisan itu seperti berasal dari balik tembok. Kadang dari dalam lantai, kadang dari balik jendela kamar. Aku mimpi itu lagi, Mas. Tapi tadi, aku bisa ngelihat. Di pojokan lorong itu ada sosok cewek berdiri. Rambutnya nutupin muka, tangannya melambai ke aku. Aku merinding saat mendengarnya. Tapi lebih parah lagi, aku juga mengalami hal yang sama malam sebelumnya. Mimpiku juga menampilkan lorong itu.
Tapi versi mimpiku lebih buruk, karena di ujung lorong, ada aku sendiri sedang berdiri, tapi wajahnya penuh luka, matanya hitam, dan mulutnya terbuka lebar seperti menjerit tanpa suara. Aku tahu, kami tidak bisa membiarkan ini terus mengganggu. Maka, sore itu aku menemui Pak Manto, tukang obat tradisional yang dulu pernah membantu keluarga istriku membersihkan rumah dari gangguan gaib. Pak Manto tidak banyak bicara. Begitu ku deskripsikan kontrakannya, dia langsung geleng-geleng kepala. Rumah seperti itu biasanya bukan cuma ditinggali satu entitas, tapi sudah jadi tempat singgah untuk banyak roh. Seperti terminal buat mereka yang tersesat. Aku menggigil, mendengarnya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah perintah Pak Manto. Mas harus masuk lagi ke sana malam ini. Bawa saya dan satu orang pendamping, kita bersihkan sekaligus tutup jalur itu. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya setuju. Kami tentukan waktu, jam 11 malam, saat energi negatif sedang kuat. Bukan pilihan yang menyenangkan, tapi katanya itu perlu agar prosesnya benar-benar tuntas. Pukul 10.45 malam aku sudah berdiri di depan kontrakan itu bersama Pak Manto dan seorang pria bertubuh kekar yang katanya biasa mendampingi ritual semacam ini. Rumah itu seperti menatap kami, dingin dan tak bersuara. Lampu lorong depan sudah mati. Entah karena korsleting atau dimatikan seseorang. Saat masuk, kami langsung disambut hawa dingin seperti masuk ke dalam kulkas. Bau apek yang menyengat menyambut hidung. Pak Manto langsung duduk bersila di tengah ruang tamu, membentangkan beberapa benda. Kendi kecil, tasbih, rajah, dan segenggam bunga kering. Aku menyalakan senter, menyapu ruangan dengan cahaya. Lorong menuju dapur terlihat lebih panjang dari biasanya. Seolah-olah ada lorong lain yang memanjang tak berujung di sana. Jangan tengok ke belakang kalau kamu dengar suara, bisik Pak Manto. Apapun yang terjadi, tetap diam sampai saya selesai bacaannya. Aku mengangguk, tapi sulit untuk tenang saat suasana makin mencekam. Lalu, sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba lampu gantung di ruang tengah berayun pelan sendiri. Ceklek, lampu padam. Senterku mati. Kami hanya diterangi cahaya lilin kecil dari kendi milik Pak Manto. Dan lalu, terdengar jeritan perempuan panjang dari lorong. Aku sontak berdiri, tapi dihalangi oleh pria pendamping. "Diam," katanya cepat. Suara itu diikuti suara benda diseret di dapur. Lalu suara tangisan pelan, persis seperti yang sering terdengar di mimpi. Tangisan itu mendekat, lalu berhenti di ambang pintu lorong. Pak Manto mulai membaca doa keras-keras. Tapi tiba-tiba, aku merasa ada yang berdiri tepat di belakangku. Nafasnya terasa hangat di tengkuk. Lalu suara itu terdengar, "Kembalikan rumah ini." Aku tak tahan. Aku menoleh cepat, melanggar larangan. Dan di sana, seorang perempuan berdiri dengan kepala nyaris terpelintir. Matanya putih semua, mulutnya sobek hingga ke pipi, darah mengucur di dagunya. Dia menatapku dan menjerit tepat di wajahku. Aku terjatuh, menggigil, menangis seperti anak kecil. Tapi suara Pak Manto makin keras, kendi air pecah, api lilin padam, gelap total. Tapi tiba-tiba, hening. Tak ada suara, tak ada napas panas, tak ada jeritan. Beberapa detik kemudian senterku menyala kembali sendiri. Aku lihat Pak Manto sudah duduk dengan tubuh gemetar, peluh membasahi wajahnya. Sebagian besar sudah ditutup, tapi rumah ini bukan untuk dihuni. Jangan pernah kembali ke sini lagi. Kami keluar malam itu dengan tubuh lemas dan kepala berat seperti habis diperas energi. Sebelum pergi, Pak Manto menatap rumah itu sekali lagi, lalu berkata lirih, "Dulu rumah ini bekas tempat praktek ilegal. Banyak perempuan dibuang di lorong itu. Tangisan mereka tak akan pernah berhenti."
Malam setelah ritual pembersihan itu, tubuhku rasanya berat seperti habis disetrum. Bahkan esok paginya aku tidak sanggup bangun, hanya bisa terbaring sambil memejamkan mata. Tapi bukan karena kelelahan biasa, ada rasa seperti jiwa ini terguncang, dicongkel dan dilempar kembali ke tubuh dengan paksa. Istriku yang sempat ditinggal di rumah mertua datang siang itu, wajahnya cemas. Katanya adik iparku kembali menangis semalaman tanpa alasan. Dan lebih aneh lagi, meskipun sudah jauh dari kontrakan itu, mereka masih bisa mencium bau cat hijau menyengat, seperti cat basah yang baru saja diaplikasikan. Kami tahu, ini belum selesai. Jejak yang tak hilang beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk kembali ke kontrakan. Bukan untuk tinggal, tapi untuk mengembalikan kunci dan menyelesaikan administrasi dengan ibu kontrakan. Istriku menolak ikut. Bahkan sopir ojek online yang mengantarku pun menolak berhenti dekat gang rumah itu. "Bang, saya pernah dengar rumah di pojokan itu emang serem. Ada yang sempat tinggal dan katanya dipanggil balik walau udah pindah jauh." Aku berjalan sendiri di gang sempit itu. Portal sudah terkunci, jadi aku harus masuk dari celah samping. Saat mendekat, rumah itu terlihat tak berubah. Cat hijaunya mencolok di antara rumah-rumah lain yang lusuh. Dan di depan pagar, ibu kontrakan sudah menunggu seolah tahu aku akan datang. Wajahnya datar, tidak menyapa, hanya mengulurkan tangannya. Kuserahkan kunci, lalu memberanikan diri bertanya, "Bu, kalau boleh tahu, kenapa rumah ini nggak boleh dicat selain warna hijau?" Ibu itu diam beberapa detik, lalu jawab dengan nada pelan, "Hijau, itu warna netral, penyeimbang. Dulu rumah ini pernah dicat putih, satu keluarga hilang seminggu setelahnya. Dicoba cat abu-abu, dapat kiriman kepala ayam setiap malam. Sejak warnanya dikembalikan jadi hijau, setidaknya mereka diam. Mereka nggak terlalu marah." Aku menggigil, tapi belum selesai. "Mas, dengerin baik-baik, jangan pernah masuk ke dalam rumah ini lewat pintu dapur. Pintu itu udah disegel dari dalam, tapi yang di lorong itu kadang masih buka sendiri. Mereka yang ketuk bukan ingin bertamu, tapi ingin ikut keluar." Aku langsung pamit dan pergi, tak menoleh lagi. Hari-hari setelahnya, selama seminggu setelah serah kunci, rumah kami dihantui ketenangan semu. Tidak ada gangguan berarti, tapi kadang-kadang suara motor menyala sendiri masih terdengar samar lewat jendela. Bahkan saat headset terlepas waktu nonton di laptop, aku mendengar suara lirih seperti tangisan. Bukan dari rumah kami, tapi dari dalam headset itu sendiri. Dan malamnya, aku mendapati helm lama yang dulu dipakai saat tinggal di kontrakan tergores garis panjang seperti cakaran. Padahal helm itu sudah disimpan dalam kardus tertutup di loteng. Aku menghubungi Pak Manto lagi. "Kadang bukan rumahnya yang terkutuk, Mas, tapi kita yang sudah jadi bagian dari tempat itu. Mereka ikut karena kita pernah membuka pintu buat mereka. Ada sesuatu yang belum dilepaskan. Mas mungkin pernah bilang dalam hati, kalau nanti balik lagi ke sana semoga udah nggak ada apa-apa. Itu permintaan, dan mereka mendengarnya. Aku tak tahu harus percaya atau tidak, tapi malam itu aku bermimpi berdiri lagi di lorong rumah hijau itu. Kali ini, aku melihat diriku sendiri berdiri di ujung lorong menghadap jendela. Lalu sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya adalah aku sendiri, tapi dengan mata sepenuhnya hitam dan mulut sobek yang meneteskan cairan hitam pekat. Ia berbisik, "Aku belum selesai kan?" Dan saat aku terbangun, jendela kamar terbuka sedikit, padahal sudah kukunci. 2 minggu setelah kejadian itu kami memutuskan pindah rumah lagi, jauh ke kota sebelah. Tapi saat pindahan, motor yang dulu ditaruh di ruang tamu dan pernah menyala sendiri, terlihat ada baret panjang di bagian samping, seperti dicakar sesuatu. Kami tak sempat pamit ke pemilik rumah. Semua diputus mendadak.
Barang-barang dibawa sebagian, sisanya kami tinggalkan. Bahkan air galon pun masih tertinggal di dapur. Ibu kontrakan tak pernah menghubungi kami lagi, tapi teman dari RT setempat bilang rumah itu tetap kosong. Setiap malam katanya ada suara motor menyala sendiri, padahal tidak ada motor di dalamnya. Dan seseorang melihat pocong tinggi di lorong menuju dapur, berdiri diam, dengan mata merah menyala. Hingga sekarang aku tak pernah berani lewat gang sempit itu lagi. Bahkan melihat rumah berwarna hijau terang, membuat jantungku berdetak cepat. Setiap suara tangisan di headset membuatku langsung melepasnya. Dan malam-malam tertentu, aku masih mimpi berdiri di lorong itu, sendirian. Dan seseorang yang wajahnya sama persis denganku mengetuk dari dalam dapur.